Acara ini disponsori oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Kembali lagi dalam program MPD Sawusikula, dan hari ini kami mengunjungi SD Negeri 1 Kota Banda Aceh. Nah, tadi juga seperti biasa bahwa adat masyarakat Aceh Pemulya Jamin, tadi kami juga disambut dengan luar biasa sekali ya. Saya bersama Bapak Ismail ya dari MPD, dan juga tadi bersama komite sekolah juga. Hari ini kami sudah berhadir di SD Negeri 1 Kota Banda Aceh. Nah, ada sambutan tarian dan pelampuan. Nah, tentu hari ini kunjungan MPD Sawusikula hari ini kita ingin melihat program apa saja yang ada di SD Negeri 1 Kota Banda Aceh ini. Nah, untuk itu mereka mengangkat tema yaitu upaya peningkatan metode proses pembelajaran guru penggerak di SD Negeri 1 Kota Banda Aceh. Nah, di sini tentu ada Pak Ramli SPD MPD selaku Kepala Sekolah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada dari komite sekolah ada Bapak Dr. Ismail MPD. Assalamualaikum Pak. Dari MPD Pak. Iya, dari MPD ya Pak. Baik. Dan juga ada dari komite sekolah tadi ada Pak Muhammad Nasir, Pak M Nasir ini. Nah,
saya mau tanya-tanya dulu nih terkait dengan topik kita hari ini Pak ya. Mungkin untuk Pak Ramli, Bapak bahwa di SD 1 Kota Banda Aceh juga sudah sebagai sekolah penggerak ini Pak? Iya, Bu. Sudah sebagai Betul, sekolah penggerak, betul. salah satu sekolah penggerak. Nah mungkin ada tentunya upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, salah satunya dalam proses pembelajaran oleh guru penggerak ini sendiri yang punya peran penting ini Pak ya. Nah sejauh ini sudah berjalan seperti apa Pak? Kami dari SD Negeri 1 Banda Aceh ini sesuai dengan kurikulum Merdeka yang sudah dilaunchingkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jadi kita sekarang ini sudah ada guru penggerak yang pertama ada 3 orang yang lulus. Sekarang beliau masih studi banding di Malaysia dan 2 orang lagi masih ada di sekolah. Jadi dalam hal ini saya sebagai kepala sekolah adalah mengupayakan bagaimana metode-metode guru penggerak ini bisa kolaborasi antara guru penggerak dengan guru non penggerak dalam proses pembelajaran. Jadi dengan adanya perubahan hal tersebut adalah ini bisa meningkatkan potensi anak dan potensi terhadap guru-guru yang non penggerak. Jadi dalam hal ini salah satunya itulah yang kami usahakan. Kemudian saya mewajibkan kepada guru-guru penggerak itu adanya perubahan baik dalam proses murid yang menerima pelajaran maupun dari proyek-proyek yang diberikan oleh guru terhadap anak. Di sini kami sudah pernah dan kita lihat sebentar lagi adalah ada bank sampah yang dibuatnya dari kaleng atau dari bekasnya botol aqua. Baik. Itu sudah dibentuk semacam rumah. Jadi semua kaleng aqua itu akan ditempatkan di bank sampah yang dibuat dari kaleng seperti yang kita lihat sekarang ini. Baik. Nah, mungkin ada perbedaan yang mendasar, ada nih perbedaan mungkin dari kurikulum sebelumnya dengan kurikulum penggerak ini yang sudah dirasakan di SD 1 ini, Pak? Kalau kita bicarakan dengan ada perbedaan, tentunya ini sangat ada. Artinya apa? Guru ini juga harus kreatif, juga siswanya harus kreatif. Jadi kalau memang dulu kan guru yang mengajar, siswanya duduk mendengar saja. Jadi konvensional. Tapi sekarang ini sama-sama dan memang dituntut ini muridnya yang sangat kreatif dalam hal ini. Itulah perubahannya. Jadi dengan adanya hal seperti ini, jadi murid ini bisa menemukan hal-hal yang belum tahu, jadi menjadi tahu. Jika dalam hal ini adalah agak sedikitnya rumit, ada guru yang untuk menyelesaikan. Jadi murid dengan guru ini saling kolaborasi dalam proses pembelajaran. Baik ya. Nah, luar biasa bahwa sekolah SD 1 Kota Banda Aceh ini sudah melaksanakan program sekolah penggerak dan gurunya juga ada guru-guru penggerak dan juga nanti tentu akan yang lainnya juga akan ikut menjadi guru penggerak juga. Dan di sini saya juga bersama guru-guru didampingin dari guru-guru SD 1 Kota Banda Aceh hari ini ya. Nah, coba saya beralih ke Pak Ismail dari unsur MPD Kota Banda Aceh. Nah, Pak, kita lihat ini program yang sebenarnya memang program Pak Ismail ini Pak ya, program MPD ini ya. Baik, iya. Kita sudah mengelilingi beberapa sekolah kemarin Pak. Nah hari ini kita di SD 1 Kota Banda Aceh. Nah Bapak tentu juga sudah tahu ini Pak ya bahwa sekolah ini juga prestasinya luar biasa dan kini juga dengan program guru penggeraknya ini Pak. Menurut pandangan Bapak sendiri melihat seperti ini bagaimana Pak? Ya, kita BMPD bukan pengawasan ya, tapi pembinaan ya semua sekolah. Dan terutama SD 1 ini merupakan grade A lah ya di Kota Banda Aceh, ada beberapa sekolah yang lain. Nah ini Pak Ramli salah satunya itu mungkin motor penggerak transformasional pendidikan. Nah dari sekolah biasa di kurikulum biasa ke kurikulum merdeka. Baik. Nah juga gurunya harus transformasional juga. Nah terbukti pada hari ini sudah lulus 3 orang sebagai guru penggerak, bisa membuat guru-guru lain, membina guru lain mengikuti program Merdeka Belajar. Itu yang kita harapkan. Pak Ramli ini sudah kreatif banget, udah 5 tahun di SD 1 ini. Mungkin tidak diragukan lagi ya. Mungkin kami sarankan kepada guru-guru yang lain juga bisa mengikuti program guru penggerak, karena ke depan kita semua di Banda Aceh khususnya itu harus segera
Beralih ini, mereka, Pak, ya, ya? beralih Myanmar transformasional, yaitu secara holistik ya, baik kepala sekolahnya, gurunya harus sama-sama membenah ke Merdeka Belajar. Nah, seperti apa yang diharapkan oleh Kemendikbud Mas Nasdin, yaitu pendidikan yang tradisional, pendidikan yang menyenangkan. Nah, sering disebut juga dengan belajar menyenangkan gitu ya. Itu yang diterapkan. Kami berharapkan juga ada transformasional yang lebih kreatif dari kepala sekolah, guru, dan juga peserta didik. Itu yang kami harapkan dari MPD. Iya. Ya. Pak, ini kan tadi MPD juga melakukan pembinaan di setiap sekolah yang ada di Kota Banda Aceh ini. Nah, ini pembinaan dilakukan seperti apa ini, Pak? Ya, kita hampir setiap bulan itu, tiap bulan kita monef ya, monef baik dari PPDB-nya, baik dari jumlah guru, juga sarana prasarana sekolah. Nah, itu kita juga mendata karena fungsi MPD itu mitra daripada wali kota. Baik. Nah, yang kurang-kurang mungkin perlu kita beri masukan, itu pembinaan kita masukkan ke wali kota supaya yang dibutuhkan itu segera dilakukan. Nah, seperti kekurangan guru, kekurangan ruang belajar yang tidak memadai, ada beberapa sekolah itu yang perlu kita beri masukan. Nah, kita tidak mencari kesalahan daripada kepala sekolah atau guru, tapi sama-sama Kota Banda Aceh itu kita dekatkan pendidikan yang bagus. Baik, nah memang pembinaannya perlu dilakukan ini Pak ya, sehingga juga koordinasi dengan setiap sekolah-sekolah yang di wilayah Kota Banda Aceh untuk menuju Kota Banda Aceh punya kualitas pendidikan yang lebih baik. Baik. Nah, ini juga ada Pak Nasir selaku Komite Sekolah SD Negeri 1 Kota Banda Aceh. Tentu di sini komite berperan penting juga, bagaimana komite juga bisa membantu bagaimana proses pembelajaran sehingga juga kurikulum juga bisa berjalan, karena juga komite merupakan masyarakat sekolah di sini Pak ya. Nah, Bapak sendiri Pak Nasir ini melihat bahwa SD 1 juga sudah menerapkan kurikulum penggerak, kurikulum merdeka dengan sekolah penggerak. Ini guru-gurunya juga sudah menjadi guru-guru penggerak. Nah, mungkin yang Bapak lihat sejauh ini seperti apa Pak? Baik, saya pikir apa yang dijalankan oleh pihak manajemen sekolah ini juga berdampak terhadap orang tua daripada siswa itu sendiri. Karena 3 komponen ini tidak bisa terlepas dia, sekolah, siswa, dan juga orang tua. Dan sejauh ini kita di SD Negeri 1 mampu melakukan kerja-kerja kolaborasi antara keterwakilan orang tua dengan pihak sekolah dan juga sebaliknya. Kami pikir ini juga bagian daripada dampak kurikulum merdeka, dan orang tua wali murid dari murid-murid di SD 1 juga merasa merdeka, kehadiran di sekolah, tidak memiliki jarak antara guru dengan orang tua. Dalam event-event di sekolah, orang tua mampu melakukan sinergisitas kegiatan, kolaborasi dalam kegiatan. Kami pikir sejauh ini antara orang tua dengan sekolah sepertinya dekat, sebagai keluarga kita di sini, dan juga mampu melakukan kerja-kerja kolaborasi pada intinya. Dan setiap ada persoalan dari pihak rumah sekolah juga membangun komunikasi melalui komite dan juga orang tua dengan cukup baik. Baik. Terima kasih Pak Nasir. Nah, Pak Ramli, ada tidak Pak mungkin kendala dalam menjalankan kurikulum ini Pak? Ini bukan barang baru. Setiap barang baru itu pasti ada kendala. Tetapi ini bagaimana nawaitu kita sebagai pendorong terhadap guru dan bagaimana kinerja guru untuk adanya perubahan. Ini di sini di SD 1 ini Bu ada 1 orang guru pengajar praktik sebagai pendamping guru penggerak. Ada Ibu Yanti, beliau ini keluar masuk dari sekolah ini ke sekolah lain, di SD, kemudian juga ada di SMP. Jadi melihat, jadi yang maksudnya itu sekarang nawaitu kalau memang ada perubahan, insya Allah untuk bekerja itu pasti bisa. Itu harapan saya kepada guru itu semua itu bisa ada niat yang baik.
Artinya ini masih berproses ya, kita bersama-sama belajar juga antara guru dengan siswa, guru dengan kepala sekolah untuk menjalankan sesuatu yang baru. Tadi memang tidak mudah ini Pak ya. Nah tapi kita harapkan memberikan hasil yang untuk kepada siswanya yang lebih berdampak. Siswa kita punya kreativitas yang tinggi, artinya mereka juga memiliki kebebasan untuk memilih yang minat bakat yang mereka sukai. Nah mungkin juga ini Pak bicara tentang prestasi nih ya. Kita juga mau tahu ini Pak prestasi dari SD Negeri 1 Kota Banda Aceh ini Pak. Kita juga prestasinya juga ada baik di bidang sekolah maupun dari kemampuan potensi anak. Ini sudah kita lakukan dan selama saya di sini sudah 6 tahun ini juga banyak ada perubahan-perubahan. Salah satu sekolah kita di Banda Aceh ini sekolah full day. Full day kami belajarnya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kemudian Senin sampai Kamis kita pulangnya jam 4. Kemudian kalau hari Jumat pulangnya jam 12. Jadi saya lihat karakter anak ini adalah sangat-sangat baik terhadap bagaimana hubungan antara guru dengan wali murid terhadap guru. Jadi adanya kolaborasi ketiga variabel tersebut. Salah satu kami di sini berusaha adalah menuntut anak ini adalah menjadi anak yang berkarakter Islami. Itu intinya. Artinya apa? Bisa membedakan mana yang umurnya lebih rendah, mana yang kawan sebaya, mana orang tua, dan mana yang kawan-kawan seperjuangan. Ini harapan kami. Jadi salah satu prestasi kami dilihat di situ banyak perubahan. Baik. Artinya prestasi tidak harus di bidang akademik ini Pak ya, tapi bagaimana juga akhlaknya anak, pendidikan karakter ini juga yang harus kita kuatkan, sehingga juga ketika mereka ke masyarakat mereka bisa menempatkan, anak-anak kita bisa menempatkan posisinya ya, yang mana harus dihormati, yang mana yang harus disayangi ya. Nah Bapak nanti boleh temani saya, kita akan lihat bagaimana sih proses pembelajaran bersama guru penggerak ini nanti di kelas ya. Pemirsa di rumah tetap ikuti kami dalam program MPD Sawe Sekolah. Pemirsa, sekarang saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan bagaimana proses pembelajaran oleh guru penggerak. Nah, ini di belakang saya, ini ada mata pelajaran PJOK ya. Seperti apa sih keseruannya? Kita akan tanya-tanya bersama teman-teman di sini dan juga ibu gurunya ya. Nah, sekarang saya sudah bersama Ibu Safrina, akrabnya dipanggilnya Bu Vina. Bu Vina, ini guru PJOK Bu ya? Guru PJOK dan salah satu guru penggerak. Nah, Ibu tadi teman-teman kayaknya seru sekali ya anak-anak di sini mainnya main apa ini ataupun apa sih mereka lakukan? Ini kan kita kan sekarang pembelajarannya berpusat kepada anak. Jadi kita menciptakan permainan yang anak menyenangkan. Jadi saya menciptakan permainan gerak lokomotor dengan lari, lompat. Anak-anak berlomba karena kan saya siapkan kartu kata. Jadi sampai ke sana anak-anak menemukan menggabungkan kata. Jadi itulah yang membuat anak-anak menyenangkan. Kita guru hanya memfasilitasi saja. Artinya di sini ada gerak ya, mereka bergerak ya. Di situ udah ada unsur olahraganya. Sama mereka ada berpikir juga ya. Ada kerjasama dengan teman gitu, dengan teman di samping. Jadi memang kolaborasinya ini Bu ya, kolaborasinya ini sisa pembelajaran yang menyenangkan juga. Nah, sejauh ini yang sudah dilaksanakan ini berjalan dengan lancar atau bagaimana? Alhamdulillah berjalan. Karena setiap hari kita menciptakan memang kegiatan olahraga yang menyenangkan. Jadi kalau kita juga tidak lepas dengan buku panduan. Jadi kita modifikasi. Di sini juga kita ada
pengajar praktik yang setia mengisi gitu, mengisi apa yang kita nggak tahu, kami saling sharing. Gitu. Jadi memang pengajar praktiknya juga selalu mendampingi selalu mendampingi guru-guru penggerak dan juga guru penggerak selalu berinovasi, apalagi ya berikutnya setiap harinya yang harus dilakukan jadi, sesuatu metode yang baru, pembelajaran yang baru yang menyenangkan. Nah, Ibu, ini sejauh ini memang anak-anak pelajaran paling suka sepertinya PJOK. Iya, paling suka itu kalau gurunya sakit, gurunya nggak datang dijemput itu. Satu orang nggak datang, Ibu kemana kemarin nggak datang. Tapi kalau misalnya karena mereka kenapa dia suka olahraga, memang suka gerak, cuma geraknya kita modifikasi gitu. Jangan, dan kita arahkan Ibu ya. Iya, kita arahkan gitu. Nah, jadi di sini tadi menariknya teman-teman di situ akan berhitung ya atau bagaimana? Iya, berhitung. Ada kartu. Mereka menggabungkan kartu yang mereka ambil secara acak. Di situ di kartu tersebut ada angka dan angka tersebut ditambahkan. Iya, ditambahkan dengan teman di sampingnya. Nah, gitu. jadi permainannya berhitungnya ada, geraknya ada, kerjasamanya ada. Nah, ini salah satu proses pembelajaran di kurikulum Merdeka oleh guru-guru penggerak ya. Memang harus menghasilkan metode-metode yang baru dan yang menyenangkan. Nah, mungkin juga jadi inspirasi juga untuk guru-guru lainnya ya. Terima kasih Ibu. Nanti kita akan lihat teman-temannya seru sekali di belakang Ibu ya. Ayo lanjut sayang, lanjut. Sayang lanjut. Mana temannya? Ya, boleh lanjut. Boleh dimulai dari angka apapun ya. Ini kita mulai dengan angka 11. Ada angka 11. Ayo hitung 12, 16, 17, 19 dan 20. Nah, sekarang kita mulai loncat. 1 loncat. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Iya, lanjut. Iya, lanjut. Lanjut lagi dan seterusnya. Angka 11. Mari loncat. Nah, 1 2. Nah, 1 2. Nah, ini adalah bilangan loncat 2. Jadi yang loncat 2. Oke, silakan masuk, Pak. Assalamualaikum. Iya, ada tamu. Nah, Ibu gurunya. Iya, benar. Nah, pemirsa, sekarang kita sudah memasuki ini kelas 1C. Nah, sini Ibu boleh Ibu ya. Kelas 1C. Kita akan ganggu sebentar Ibu ya proses pembelajarannya. Ini salah satu guru penggerak juga ya, guru penggerak, calon guru penggerak. Nah, tentu apa sih kegiatan yang sedang dilakukan ini Ibu sama teman-teman ini? Kami seperti saya ini sebagai calon guru penggerak, karena ada beberapa lagi teman kita di sini yang menjadi guru penggerak. Kita berkolaborasi dengan teman-teman untuk pembelajaran anak di kelas. Seperti saya adalah guru kelas, jadi pembelajaran anak di kelas itu kita saling berkolaborasi tentang potensi anak. Setiap anak itu berbeda potensinya. Jadi kita menampilkan sesuatu untuk pembelajaran anak menurut potensi anak masing-masing. Iya, artinya diferensiasi setiap anak ini Bu. Benar. Nah, untuk hari ini kegiatannya adalah berhitung ya? Apa sih nih? Ya, kita hari ini belajar adalah materi bilangan loncat. Oke. Nah, teman-teman nanti loncat ya? Enggak ya? Oh, loncat. Iya. Nah, ini dengan metodenya seperti apa ya? Tadi teman-teman kayak ada memakai kartu kalung kalung angka gitu Bu. Ya. Ini dengan gimana metodenya? Kita pada hari ini belajar matematika tentang bilangan loncat, yaitu metode dengan bermain. Loncat kodok, seperti memakai kalung angka. Itu anak-anak dia ketika menghitung bilangan loncat dia akan loncat ke depan. Baik. Seperti itu.
dan makanya bilangan loncat, teman-teman juga ikutan loncat gitu Iya, Bu ya. benar. Nah ini menyenangkan teman-teman tahu angka dan juga ada gerakannya juga tadi ya, Benar. seperti di pembelajaran PJOK tadi ini Pak ya. Teman-teman bergerak dan juga ada berhitungnya juga dengan angka-angka karena menyiapkan kartu-kartu. Nah hari ini juga seperti teman-teman ya. Semuanya berloncat ya, mau loncat ya. Oke Iya. Ibu, coba dilanjutkan, kita mau lihat ini seperti apa ya. Nanti saya tanya lagi Bu ya. Iya, Ya, benar. silakan Ibu. Boleh. Mundur sedikit sayang, jangan terlalu dekat. Nah, mundur Oke, sedikit. mundur lagi, sayang. sedikit sayang. Ayo mundur. Nah, mundur sedikit, ya. Iya. Mundur kita sedikit. Duduk di sana. Iya. Nah, udah mundur. Nah, sekarang kita mulai lagi seperti yang tadi. Nah, kita boleh menggunakan angka 11 dulu ya. Sekarang kita mulai dengan bilangan kita loncat 2. Sekarang semua bilangan ini kita loncat 2. Nah, mari dimulai dengan angka 11. Ayo, angka 11 loncat. Nah, 1, 2 loncat. Nah, 1, 2 loncat. 1, 2 loncat. 1, 2 loncat. Nah, ini adalah bilangan loncat 2. Jadi yang muncul di depan teman-teman yaitu angka berapa? 11, 13, 15, 17 dan 19. Ini adalah loncat 2. Nah, anak-anak Ibu, bagaimana sudah mengerti tentang bilangan loncat kita hari ini? Sudah mengerti? Sudah mengerti? Oke, dikumpulkan. Tadi loncat berapa? Loncat 2, ya kan? Nah, duduk. Nah, tadi sebenarnya seperti itu ya pembelajaran loncat 2-nya. Jadi langsung praktik dan juga pemahaman. Teorinya langsung masuk ini Pak Ismail ya. Nah, Ibu mungkin selama ini ada kendala tidak Ibu untuk menerapkan pembelajaran seperti ini? Ya mungkin sedikit karena ini anak kelas 1. Jadi kendalanya karena sedikit ini anak-anak kelas 1 ini tidak maksimal 100% dalam berbagai macam hal, yaitu seperti tingkahnya, seperti gerak-gerik kesehariannya. Jadi tidak mungkin kita optimalkan 100% dikarenakan mereka masih kelas awal. Dan memang aktif banget Ibu ya. Iya, gerak seperti semua nih ya. Tidak ada yang duduk ini Pak ya. Dan ini wajar karena ini memang kelas 1 ya. Rasa ingin tahunya yang besar, yang sangat besar. Ya. Nah, tapi memang butuh kesabaran guru kelasnya ini Bu ya. Benar. Dan juga menyesuaikan metode-metode yang menarik yang dapat teman-teman ikuti. Baik, terima kasih Ibu ya atas kesempatannya sudah diizinkan untuk lihat proses pembelajarannya. Terima kasih. Gimana Pak Ismail? Udah oke nih ya? Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kami izin dulu Ibu ya. Ya, makasih. Boleh Terima kasih dilanjutkan, Bapak. Ibu. Ayo Pak yuk. Nah pemirsa, masih dalam program MPD Sawu Sikula. Nah kalau tadi kita sudah melihat bagaimana proses pembelajarannya, ada pelajaran PJOK dan juga di kelas tadi bagaimana pembelajaran matematika yang berbasis kurikulum Merdeka. Nah salah satunya juga di belakang kita ini ada rumah sampah ya, rumah yang dibuat dari sampah atau botol-botol bekas yang digunakan untuk menampung sampah-sampah lagi. Nah ini salah satu produk ini Pak ya, produk dari siswa sendiri, ini inovasi dari SD Negeri 1 Kota Banda Aceh. Nah ini juga boleh lihat Pak, nah ini coba Bapak tunjukkan, ini juga ada tuce ya, ini juga salah satu tuce temuri Aceh ya. Untuk bisa diberikan ditaburkan di atas makanan, salah satu inovasi dari SD Negeri 1 Kota Banda Aceh juga. Baik, Pak Ramli, kita tadi sudah lihat-lihat ini Pak ya, keliling-keliling sekolah, ternyata seperti inilah proses pembelajaran oleh guru penggerak yang tentunya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Bapak sejauh ini mungkin harapan besar apa ini Pak yang mungkin juga dapat dilakukan juga untuk guru, untuk para siswa juga, silakan Bapak. Ya.
Ini harapan kita terutama adalah tentang kebersihan. Kami berupaya bagaimana dengan guru di sini dan dengan komite itu untuk menjaga kebersihan sekolah. Sesuai dengan kurikulum Merdeka kita, salah satu di sini pekerjaan kita di sini adalah 5P. 5P ini adalah untuk bagaimana proyek tugas kepada anak bersama dengan guru. Inilah salah satu indikator yang kami buat adalah rumah bank sampah. Jadi sampah-sampah yang ada, botol-botolnya akan ditempatkan di bank sampah ini. Ini harapannya. Dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 ini kita tanamkan terhadap anak didik kita. Itu harapannya. Bisa menjaga lingkungan bersih. Baik, dan juga kolaborasi itu kerjasama antara siswa dan guru ini Pak ya, untuk mewujudkan satu produk-produk yang bisa dihasilkan yang berguna tentunya. Pak Ismail, nah tentu Bapak juga punya pesan ya, ataupun juga harapan kedepannya yang diberikan kepada SD Negeri 1 Kota Banda Aceh. Silakan Pak Is. Oh ya, terima kasih. Dengan program MPD Sawu Sikula, kita melihat sendiri bagus sekali ya. Kita lihat dari PJOK lebih kreatif, betul-betul berpihak pada siswa. Betul-betul Merdeka Belajar sudah diterapkan. Juga di dalam kelas tadi matematika juga sangat menyenangkan pembelajaran siswanya. Yang menyenangkan. Itu betul. Pelajaran yang menyenangkan. Berharap semua kelas begitu ya. Nah ini masih tadi calon masih ya, calon guru penggerak, tapi sudah menerapkan Merdeka Belajarnya sudah. Nah, salah satu P5 selain ini bank sampah terbuat dari botol bekas yang cukup bagus, ini kreativitas menunjukkan sudah dilakukan yang namanya P5 ya. Nah, salah satunya ini bisa jadi jadi abon Aceh nanti ini. Nah, ini bisa ditingkatkan menjadi abon Aceh yang jangka memakainya bisa diperpanjang nanti. Mungkin bisa dipasarkan ke luar sekolah ini, bukan hanya guru ya, dan bisa juga bisa menasional nanti. Harapkan ini, harapan kami juga dari MPD SD 1 ini lebih baik ya, baik dari program daripada Merdeka Belajar, guru penggerak dan sekolah penggerak nantinya. Mungkin begitu Bu Leni. Iya, terima kasih Pak Ismail. Nah, tentu juga tidak jauh kita ingin tahu juga apa ini pesan dari Komite Sekolah SD Negeri 1 Kota Banda Aceh, Pak. Silakan Bapak. Baik, mungkin yang inovasi yang telah dilakukan oleh pihak sekolah SD Negeri 1 Banda Aceh ini inovasi baik, kreativitas dari siswa guru itu harus dipertahankan, dan pastinya harus mendapatkan juga dukungan baik itu sumber daya manusianya ataupun sumber daya penganggarannya dari pemerintah Kota Banda Aceh melalui MPD tentunya. Artinya ini harus berlanjut, inovasi-inovasi yang baik dan terus berlanjut, dan kita juga menginginkan jika ada pembelajaran-pembelajaran dalam bentuk inovasi dalam kurikulum Merdeka, meskipun terjadi pergantian kepemimpinan ke depan, jangan terlalu cepat dirubah. Yang baik terus dipertahankan sehingga guru, pihak sekolah dan anak-anak terus terbiasa dengan apa yang sudah dilakukan selama ini, bagian daripada inovasinya. Baik, terima kasih Pak Nasir atas kesempatan hari ini ya. Kami juga dari MPD, saya bersama Pak Ismail ini sudah berkunjung di SD Negeri 1 Kota Banda Aceh, luar biasa ya. Artinya semua kita di sini juga menginginkan kualitas ya, anak-anak juga belajar dan memiliki karakter yang kuat ya. Dan terima kasih lagi untuk Pak Ramli atas kesempatannya sudah menerima kami di sini ya. Mudah-mudahan kesempatan kita bisa bertemu lagi dan berkunjung lagi di sini. Itu harapan kami bisa berkelanjutan. Baik, senang sekali ya. Dan pemirsa, demikian program MPD Sawu Sikula, dan nantikan kami di sekolah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini disponsori oleh